dan tak ingin menjelaskan sesuatu yang digadang-gadang sedang berkonsultasi soal bagaimana bisa mendapatkan hak asuh anak-anak yang kini berada di tangan mantan suaminya. Padahal Baim disebut-sebut telah memberi keleluasaan Paula bertemu dengan anak-anaknya. Langsung ke ini aja, kuasa hukum saya aja ya Mas ya. Atau mungkin ada... Maaf, langsung ke kuasa hukum aja ya. Makasih ya. Sementara itu, secara mengejutkan, Paula Verhoeven, mantan istri Baim Wong, mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Paula dengan langkah terburu-buru langsung masuk ke ruang pemeriksaan memenuhi panggilan pihak Pengadilan Agama. Paula memilih diam ketika ditemui usai bertemu dengan pihak Pengadilan Agama. Ibu dua anak itu berjalan santai dan tak ingin menjelaskan sesuatu yang digadang-gadang sedang berkonsultasi soal bagaimana bisa mendapatkan hak asuh anak-anak yang kini berada di tangan mantan suaminya. Padahal Baim disebut-sebut telah memberi keleluasaan Paula bertemu dengan anak-anaknya. Langsung ke ini aja, kuasa hukum saya aja ya Mas ya. Atau mungkin ada... Maaf, langsung ke kuasa hukum aja ya. Makasih ya. Bukan hanya Paula, kuasa hukumnya juga enggan membocorkan hasil komunikasinya dengan pihak Pengadilan Agama. Sebaliknya, ia menjelaskan jika kehadirannya di Pengadilan Agama lantaran memenuhi panggilan. Lantas, panggilan pemeriksaan seperti apa yang datang dari Pengadilan Agama? Benarkah Paula hanya memenuhi panggilan, bukan bersiap menggugat soal hak asuh anak pada Baim Wong? Kita cuma bisa bilang bahwa ini untuk untuk memenuhi panggilan dari bawah, sudah sekedar itu aja. Ini kan untuk untuk menjaga bahwa bagaimana kita itu menciptakan suatu peradilan yang baik, yang benar, yang berdasarkan kode etik. Intinya memenuhi panggilan dari bawah, sudah sekedar itu doang. Nggak bisa. Ya kalau misalnya soal itu ya memang berkaitan dengan pola, itu kita lihat nanti lah ya. Jika benar Paula akan perjuangkan kembali hak asuh anak, apa alasannya? Mungkinkah hatinya sebagai ibu iri melihat kebersamaan anak-anak dan ayahnya, atau tak tega melihat anak-anaknya seperti tak terawat? Selain itu, bukankah selama ini komunikasi mereka sudah membaik? Bahkan Paula sudah mendapatkan kebebasan menemui anak-anaknya. Apalagi Baim Wong jelas-jelas akan sangat membutuhkan Paula untuk menemani anak-anak ketika Baim mengerjakan sejumlah proyek film yang mulai ramai. Sekarang keadaannya baik-baik aja, dan kita juga membuktikan kalau misalkan kayak anak-anak itu memang perlu kasih sayang ibunya dan tidak pernah melarang dari dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan sekarang orang mulai terbuka. Gue paling benci ketika ada satu ayah yang melarang anaknya ketemu ibunya. Gue benci banget, tapi orang nggak bisa ngerasain itu di gue, yang akhirnya ya sudahlah. Tapi sekarang kita buktikan, sama kok. Ayah ibu perlu ini dan gue akan memaksa anak gue untuk kesana. Penyanyi Raisa Andriana mendadak viral di media sosial. Bukan karena kasus perceraiannya dengan Hamish Daud yang masih berproses di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bukan pula tentang dugaan perselingkuhan suaminya dengan Sabrina Alatas. Namun karena aksi kocak out of the box-nya saat menghadiri acara Malam Puncak Anugerah Musik Indonesia AMI Award 2025 di Jakarta Selatan. Usai menang penghargaan artis solo wanita pop terbaik AMI Award 2025 lewat lagu Terserah, Raisa jepret-jepret di red carpet. Sadar sedang jadi incaran awak media, setelah foto-foto, Raisa pun langsung lari ngibrit meninggalkan wartawan yang siap memberondongnya dengan pertanyaan. Raisa pun mengunggah video ngibritnya itu di medsos sambil menuliskan caption, "Di otak mikir pengen kabur daripada ditanya-tanya, badan langsung gerak." Terima kasih.
2025 memang tahun penuh suka duka bagi Raisa. Sukanya Raisa menang AMI Awards 2025, dukanya Raisa bersiap menjadi janda dan berganti status bukan lagi status Nyonya Hamish Daud. Dan lagi-lagi Raisa curcol di atas panggung, kali ini di depan tamu undangan AMI Award 2025. Terima kasih buat semua Raisa yang masih selalu mendengarkan musik aku. AMI pertama aku tahun 2012 dan sekarang tahun 2025 dapat AMI lagi, yeay. Terima kasih untuk album Ambivert yang sudah menjadi obat buat aku. Terima kasih kepada bestie kecil aku, Zalina, udah tidur deh dia sekarang. Zalina, mama keren juga kan? Kalau Raisa happy menang penghargaan artis solo wanita pop terbaik AMI Award 2025 lewat lagu-lagu galaunya di album Ambivert, mantan pasutri Gading Martin dan Gisela Anastasia juga bahagia karena anak sematawayang mereka Gempi menyambut penghargaan artis solo anak-anak terbaik AMI Award 2025 lewat lagu Ajaib. Pastilah karena pertama ya ini kan karya pertamanya Gempi, terus yang nyanyi juga waktu pas bikin lagu ini belum seserius itu, maksudnya digandeng sama Yura sama Dona juga, ayo bisa gitu, dan akhirnya dia tadinya malu-malu, totonya mendapatkan penghargaan tertinggi di dunia musik Indonesia. Kita sih nggak tahu ya kalau misalnya umurnya dia, pasti kan dia pikir ya apa sih gitu award buat dia, mungkin ini bonus gitu ya, tapi buat bapak, buat ibunya kan ini sesuatu yang luar biasa gitu. Bahkan saking bangganya, Gading mewakili Gempi yang tidak bisa hadir untuk menerima piala. Dan Gisel yang memberikan langsung pialanya kepada Gempi di rumah. Gempi pun sumringah sekali menerima award utamanya. Iya nih, mana udah dekat, ini menang kan berarti dia berprestasi, bikin bangga dirinya sendiri pastinya, bikin bangga orang tua. Kebetulan juga bentar lagi Natal, tahun baru, habis itu dia ulang tahun nih, kayaknya kado bertubi-tubi gitu, jadi siap-siap aja, tunggu surprise dari papa. Kalau Gempi memang kan suka nyanyi, maksudnya dia hafal lagu gampang, dia suka mengidolakan juga beberapa penyanyi, sama mamanya juga sering nyanyi bareng, jadi kayaknya nularnya cepat gitu. Jadi kalaupun nanti akhirnya karirnya dia akan meneruskan di dunia musik, kita harus support sebagai orang tua. Artis solo anak-anak terbaik, bapaknya aja belum pernah megang begini.